Good day mates, halo soulmate, ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu dosen dari program studi pemasaran digital FEUNJ. Ada Ibu Nofriska Krisanya. Halo Bu Nofriska, apa kabar? Halo Bu Ika, sehat alhamdulillah nih baru Alhamdulillah, sembuh. walaupun kayak agak serak-serak ya, Iya, tapi oke lah ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah oke Bu Nofriska, ini saya terima kasih banyak Bu Nofriska sudah mau kita tag ulang nih Bu Nofriska. Oke, nah Bu Nofriska, saya punya sapaan untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di Mate Channel. Nah mungkin Bu Nofriska mau sapa soulmate terlebih dahulu. Boleh banget ya Bu Ika. Saya izin ya ini Iya. menyapa soulmate ya Iya, betul. teman-teman ya. Oke, good day mates. Mantap. Nah, Bu Nofriska, kita akan bahas tentang salah satu komponen di marketing mix. Jadi sebelumnya saya udah pernah bahas tentang produk, kemudian place, promotion. Dan kali ini saya pengen bahas tentang komponen P yang lain, Ya. yaitu komponen price. Dan yang menjadi objek kita adalah restoran ACE atau all you can eat. Ya, jadi Bu Nofriska termasuk penggemar restoran ACE gak ya? Kalau dikasih gratis saya mau Bu Ika. Soalnya kalau ngomong-ngomong soal utilitarian gitu ya, kalau misalnya saya dengan Ace tuh kayaknya cost benefitnya nggak pas. Nanti saya makannya dikit, saya bayarnya banyak gitu. Bayarnya harganya sama, Iya. tapi yang dimakan nggak terlalu banyak. Betul ya. banget. Jadi kayaknya nggak pas nih cost benefitnya. Oke. Nah Bu Nofriska dan para soulmate yang sedang menyaksikan video di Mate Channel. Jadi kalau kita search di Google mengenai sejarah nih, kita ngomongin sejarahnya dulu ya. Sejarah di restoran ACE, maka konsep makan sepuasnya ini sudah ada sejak abad ke-16 dan bermulanya di Swedia. Jauh Jadi, ya. Jadi kemarin sempat kayaknya dengar ada baca artikel dari Korea dari mana gitu ya, ternyata awalnya tuh dari Swedia gitu ya. Kemudian awalnya diterapkan pada sebuah jamuan pesta dan kemudian semakin populer ini si ACE ini gitu ya pada Olimpiade musim panas Stockholm di tahun 1912. Jadi dikarenakan Olimpiade waktu itu dihadiri dan diikuti sama banyak negara gitu ya. Jadi akhirnya banyak negara juga yang mengadopsi cara makan ala ACE ini. Ya. Jadi kalau pikir-pikir kalau dilihat Ace itu kayaknya di Indonesia kayak restoran Jepang, Korea, tapi ternyata asalnya Iya. dari Swedia Iya, ya Bu iya, Ika betul, ya. betul. Wow luar biasa. Saya tuh jadi pengen nge-highlight nih. Tadi konsepnya makan sepuasnya ya. betul, All makan you can sepuasnya. eat yang tadi Bu Ika sampein. Karena kalau dipikir-pikir lagi walaupun konsumen dapat makan sepuasnya ya Bu. Tapi restoran Ace ini setahu saya itu tetap punya yang namanya peraturan-peraturan. Misalnya kayak batasan waktu makan. Iya, Kemudian betul. biasanya sekitar 90 sampai 120 menit. Kemudian kalau konsumen ambil makanan berlebih ntar gak habis, ntar ditimbang terus di-charge ya Bu Ika. Iya, Mungkin betul, itu salah betul. satunya ya. Iya, ada. Seperti itu. Ada berbagai aturan ya sebenarnya. Dan itu aturan-aturan tersebut itu sebenarnya berkaitan dengan strategi penetapan harga di restoran ACE. Tapi nanti kita akan bahas itu ya Bu Nofriska. Karena saya kalau misalnya bicara tentang restoran, saya tuh teringat kategori service mix gitu ya. Jadi meskipun restoran itu identiknya sebagai penyedia jasa, tapi tidak bisa dikatakan sepenuhnya sebagai kategori pure service ternyata. Yes. Iya, jadi teman-teman soulmate kalau kita lihat lagi ya, restoran ini umumnya justru masuk ke dalam kategori yang hybrid. Artinya 50% jasa, 50% barang. Jadi kan jasanya itu pelayanan, kemudian barangnya itu makanan-makanannya ya Bu Ika betul, ya. betul. Jadi kalau kita kaitkan restoran ACE ini bisa aja justru malah beralih menjadi tangible good with accompanying services. Karena proses deliver yang mungkin agak sedikit berbeda dengan restoran pada umumnya. Kalau misalnya restoran pada umumnya kita disajiin ya Bu Ika, Iya. nanti pramusajinya datang mau pesen apa diambilin. Tapi kalau misalnya Ace ini kita ngambil makanannya sendiri, masak sendiri gitu kan ya, ambil olah sendiri seperti itu ya Bu Ika ya. Iya, betul. Jadi ini itu termasuk ke dalam realita service di era sekarang ya ternyata. Jadi konsep yang konvensional tadi seperti Bu Nofriska bilang, kita datang, duduk, kemudian pramuniaga datang, kita order, kemudian kita tinggal menunggu masakan jadi. Itu sebenarnya ternyata gitu ya, bukan menjadi favorit lagi gitu ya. Yes. Ternyata yang menjadi favorit di era sekarang adalah konsep self service gitu ya, di mana si konsumen itu bisa
datang kemudian langsung ambil bahan makanan yang mereka ingin makan, kemudian mereka masak sendiri Yes. gitu ya, masak sendiri, olah sendiri. Kadang ada aja tuh di Instagram yang kayak misalnya racikan gitu ya, apa sambal dicampur apa segala Sambal-sambalnya. macem gitu ya, dan mereka kayak ngerasa happy, kayak Ya. ngerasa enjoy dengan cara self service tersebut. Dan ini di dalam istilah marketing manajemennya Kotler dan Keller disebut sebagai customer co-production. Co-production. Oke, ya. Jadi kalau ngelihat lagi konsep self service ini ternyata konsumen banyak yang suka karena Iya mungkin betul. ada experience ya Bu Ika Iya, yang dirasain sama konsumen itu. mhm, Jadi kelihatan konsumen banyak suka, terbukti banyak restoran Ace yang mulai menjamur iya nih, iya terutama di banyak banget. Jakarta Iya betul gitu betul. ya. Jadi mulai dari harga yang masih terjangkau tuh saya tahu ada satu restoran yang masih bisa menawarkan 99.000 Bu Ika untuk all you can Iya, eat. Mungkin menunya terbatas sampai ke restoran-restoran yang cukup pricey ya iya harganya untuk betul. Ace ini. Bahkan di restoran di hotel gitu ya, hotel-hotel juga banyak yang menerapkan hal ini. Jadi yang menjadi pertanyaan juga adalah gimana ya kira-kira strategi penetapan harga untuk restoran Ace ini dan kira-kira keuntungannya bakal dari mana nih Bu Ika? Oke. Nah ini ada batasan atau aturan makan yang tadi sempat kita bahas ya, yang saya rasa berkaitan dengan strategi penetapan harga di restoran Ace. Dan kita mungkin juga bisa bahas nih peluang profit yang diperoleh itu dari mana ya gitu ya, dari Yes. apa penetapan tadi ya, bisa ambil makan sepuasnya itu. Nah kita bisa analisis satu persatu. Yang pertama, dari sisi batasan makan yang tadi Bu Nofriska sampaikan 90 sampai 120 menit. Nah strategi ini ada pembatasan bahwa, ternyata kalau dibatasi sampai 120 menit itu konsumen jadi akhirnya apa, yang lain gitu ya tidak perlu mengantri lama sehingga dapat cepat bergantian dengan Ya. pelanggan yang lainnya. Kebayang nggak sih kalau misalnya udah boleh makan sepuasnya tapi nggak ada batasan waktu? Kita Itu kasihan banget kan yang lain pada ngantrinya tuh lama banget. Jadi ini adalah salah satu strategi ada pembatasan makanan sehingga dalam waktu 2 jam aja, si konsumen harus sudah menghabiskan makanannya dan beralih ke konsumen yang lain. Ya, Jadi betul. penyedia jasa punya peluang untuk mendapatkan lebih banyak Ya. pelanggan gitu ya. Itu strategi yang pertama. Kemudian berkaitan dengan side dish ini. Sampai peralatan makan yang digunakan ternyata juga berkaitan loh Bu Nofriska dengan strategi penetapan Oh harga. iya benar Bu Ika. Ya, Jadi saya keingetan kalau misalnya side dish-nya itu biasanya makanan-makanan yang maksudnya kandungan karbohidratnya ya, tinggi. Yang mungkin mengenyangkan ya. iya tanpa kita sadari kita makan side dish banyak-banyak gitu kan. Jadi kenyang duluan, malah Betul, hidangan utamanya jadi keabaikan. betul. Jadi kemudian tadi satu lagi peralatan makan ya Bu Ika ya. Iya betul. Yang biasanya disajikan itu adalah sumpit ya Bu Ika. Jadi mungkin emang PR ya, makannya rada tujuannya nggak PR. semua orang bisa terampil menggunakan Iya. sumpit dan biasanya makanannya mungkin diambil dikit. Dan agak makan waktu kan Iya kalau betul misalnya makannya pakai banget. sumpit gitu. Nah itu Iya. ternyata strategi juga tuh Bu Nofriska. Jadi dalam waktu 2 jam itu konsumen tuh harus bisa memastikan bahwa mereka tuh benar-benar dapat full apa ya, barang yang mereka pengen gitu ya. Jadi Iya. jangan sampai waktunya habis terbuang Sayang. padahal mereka belum sepenuhnya kenyang atau gimana gitu ya. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan. Nah kita lanjut ke strategi yang berikutnya ya Bu Nofriska, yang berkaitan dengan diskriminasi harga nih. Yes. Jadi restoran Ace ini juga menerapkan harga yang berbeda tergantung dari segmen konsumennya. Atau kalau di teori marketing management kita kenal dengan istilah customer segment pricing. Ya. Jadi harga makanan di Ace itu walaupun yang diambil kemungkinan akan sama gitu ya, tapi ada perbedaan harga untuk anak-anak dan dewasa dan bahkan lansia Ya. gitu ya. Jadi kalau anak-anak dan lansia karena porsi makannya lebih sedikit sehingga harga yang ditawarkan pun lebih murah. Nah ini secara tidak langsung menjadi daya tarik juga ya Betul. bagi para orang tua untuk mengajak orang tuanya mereka ataupun anak-anaknya mereka untuk bisa Makan. datang ke restoran. Karena Ace. harganya lebih murah ya Iya Bu Ika ya. betul. Ya, jadi teman-teman beralih ke strategi selanjutnya nih ternyata yang tadi saya sampaikan di awal ada denda atau Iya, charge ketika betul. makanan itu berlebih diambil dan itu tidak dimakan di akhir. Jadi hal ini menjadikan konsumen jadi lebih hati-hati ya Bu Ika ya Iya. untuk ngambil makanan kira-kira bakal habis nggak ya Iya, gitu ya. Jangan Jangan sampai kalap. Iya, mubazir ya. mubazir gitu. Betul, Jadi betul. restoran pun pada akhirnya bisa menghemat yang namanya variable cost. Oke.
Nah, jadi kemudian kita lanjut nih ke bahasan kita tentang self service gitu ya. Ada 2 keuntungan sebenarnya yang bisa diperoleh sama restoran Ace dari penggunaan konsep self service ini. Yes. Yang pertama dengan konsep self service ini pelanggan butuh waktu ya untuk ambil, pilih makanan gitu ya Mhm. sampai ke proses memasak gitu ya yang otomatis akan mengurangi waktu makan yang disediakan yang tadi hanya 90 sampai 120 Yes. menit. Kemudian yang kedua dengan konsep self service itu akhirnya jadi memungkinkan si restoran untuk tidak terlalu memiliki banyak karyawan Ya, ya, buat karena masak, self buat apa service. gitu ya. Jadi, sehingga menghemat untuk biaya gaji tenaga kerja. Betul. Jadi really nice banget ya teman-teman ya. Betul. Jadi nggak heran kenapa Iya, restoran Ace ini banyak iya, sekarang gitu ya. Karena emang menjanjikan profit yang besar dengan segala macam strategi yang udah kita betul. bahas tadi. Dan konsumen rasa-rasanya memperoleh apa ya value yang Iya, sepadan dengan membayar sekian jumlah rupiah gitu ya. Konsumen bisa dapat banyak makanan dengan variasi yang banyak mhm, pula, mulai dari daging, sayuran, side dish, minuman, dessert, iya, dan ada lagi juga restoran apa namanya suasana, iya, suasana yang mhm, menyenangkan dan itu iya, dengan era media sosial sekarang gitu ya mhm tadi mhm. pencapaian-pencapaian yang luar biasa itu bisa diupload semuanya. Betul betul. Jadi kalau kita bicara tentang value ya tadi Bu Noviska, Hmm, maka nggak salah kalau metode yang digunakan dalam penetapan harga ya, ACE ini bisa kita katakan mengacu kepada perceived value pricing ya, gitu ya. Jadi harga yang ditawarkan itu diukur dari seberapa besar value yang bisa ditawarkan sama si restoran ACE. ya, betul banget. Nah, menarik sekali obrolan kita pada kesempatan hari ini Bu Novriska. Ternyata ini bisa kita kaitkan dengan berbagai materi di penetapan harga ya Betul. di manajemen pemasaran. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita akan ketemu lagi pada video marketing berikutnya. Dan good Good day, day, man.